Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali berjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi pilihan dan teraktual disiapkan tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama kami sajikan untuk Anda. Ribuan pendukung Gubernur Papua Lukas NMB berunjuk rasa aktivitas pendidikan dan ekonomi lumpuh. Ratusan mahasiswa di Jayawijaya meminta Presiden dan Panglima TNI transparan dalam proses hukum 6 tentara tersangka mutilasi. Bahan bakar minyak di Merauke makin langka. Ribuan pendukung Gubernur Papua Lukas NMB Selasa kemarin berunjuk rasa hingga mengakibatkan aktivitas masyarakat lumpuh. Siswa sejumlah sekolah seperti SMP Negeri 5 Entrop dan SD YPK Waena terpaksa diliburkan karena khawatir unjuk rasa berujung kericuhan. Begitu juga dengan pertokoan di kota Jayapura, banyak yang tutup karena khawatir pecah kerusuhan seperti tahun 2019. Ribuan pengunjuk rasa berkumpul di Waena dan Expo. Polisi melarang pengunjuk rasa melakukan aksi long march ke Taman Imbi Kota Jayapura yang disepakati menjadi pusat unjuk rasa. Ribuan warga yang dari Kabupaten Jayapura dihadang polisi di perbatasan Waena dan tidak diizinkan ke Taman Imbi. Polisi meminta pengunjuk rasa wajib menggunakan truk dan tidak menggelar konvoi. Ribuan warga yang berada di Taman Imbi Pusat Kota Jayapura berorasi di hadapan sejumlah anggota DPRD Papua. Otnil Deda mengatakan penetapan Lukas NMB menjadi tersangka adalah tindakan kriminalisasi sehingga status tersangka harus dicabut. Aksi spontanitas hari ini kita boleh ada di sini. Kita semua masih ingat-ingatan atas apa yang KPK buat terhadap Gubernur Papua. Ini kali yang ketiga. Rakyat masih sadar. Sehingga hari ini kita semua datang itu karena bentuk ketidakadilan. Keputusan hukum yang diambil sangat dipolitisi, diboncengi politik oleh lembaga KPK. Sehingga hari ini kita didatangi oleh anggota DPR Provinsi Papua, Kakak Yunus Wonda, ada bersama-sama dengan kita, Wakil Ketua 1, kita berikan aplaus. Berdiri untuk Lukas NMB. Sehingga hari ini kami dari Koalisi Rakyat Papua, SEPLE, Sepimpin Papua, dan Septera Papua, kita akan membacakan statement politik kita, keputusan atas nama rakyat Papua berkaitan dengan kondisi keputusan politik terhadap Bapak Gubernur Papua. Wakapolda Papua Brigjen Ramdhani mengapresiasi warga yang berunjuk rasa dengan damai dan aman. Masalah Papua yang pro pada dalam rangka KRP ya bisa dilaksanakan dalam keadaan aman, damai, dan kita memang menunjukkan tim yang aman dan tim yang bermartabat. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Memang tadi kita lakukan sekat-sekat karena ditemukan barang berbahaya. Contoh tadi itu ada sekitar 6 kita, maka itu kita berikan sekat-sekat. Kemudian ada yang mau memaksakan diri, mau long march, tidak sesuai kesepakatan, ya kita sekat, kita tutup. Seperti itu. Selain itu kan ini semua sudah keterwakilan. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada KRP dan Orlap yang melaksanakan tim ini dengan aman, damai. Sementara itu, pengacara Lukas NMB, Roy Rening, membantah pernyataan Menko Polhukam dan Kepala PPATK yang menuduh Lukas melakukan korupsi hingga 560 miliar. Pernyataan tersebut menurut Roy menyesatkan dan memperkeruh suasana. Selalu koordinasi dengan Direktur Penyidikan tentang situasi dan kesehatan Bapak ini, Bapak Gubernur. Jadi saya minta Pak Mahfud dengan segala hormat saya jangan masuk
dalam pernyataan-pernyataan yang bisa menyesatkan publik. Karena ini sudah masuk dalam ranah perkara, jadi perkara yang ngomongin itu adalah perkara yang sudah masuk dalam pro justisia. Jangan membangun opini-opini baru yang bisa kita nilai lagi bahwa ini bagian dari cara negara secara sistematis, terstruktur dan masif untuk merusak nama Gubernur Papua. Kita harapkan itu. Kita menghormati proses penyidikan KPK, kita kritisi sistem penyidikan KPK yang tidak profesional, kita harus kritik. Kita harus kritik. Jangan karena KPK kita tidak bisa kritik, kita bisa kritik bahwa kok salah. Kamu kalau menetapkan orang tersangka, kamu periksa dulu dong, konfirmasi dulu. Apakah keterangan uang itu boleh siapa saja transfer, tapi harus ada keterangannya untuk apa. Tidak ada yang salah dalam transfer uang. Yang salah kalau uang hasil transfer itu didapatkan dari hasil kejahatan. Itu baru salah. Tapi kalau uangnya Pak Gubernur sendiri, itu tidak salah. Nah, ini kan harusnya ketika melakukan menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan, ini harus ada klarifikasi dulu, mendengarkan Pak Gubernur dulu. Pak Gubernur, ini ada transfer masuk nih. Ini katanya Pak Tono Laka, ini uangnya Bapak. Bagaimana menurut Bapak? KPK berencana akan memeriksa Lukas NMB dalam waktu dekat. Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka pada 5 September lalu. Gubernur Papua tersebut diduga menerima gratifikasi 1 miliar rupiah. Menurut Menko Polhukam Mahfud MD, Lukas tidak hanya menerima gratifikasi 1 miliar rupiah, namun juga terlibat dalam kasus yang merugikan negara. Bahkan PPATK menyebut Lukas NMB menyetor tunai uang 560 miliar rupiah di kasino sejak tahun 2017. Arthur dan Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Ratusan mahasiswa Nduga berunjuk rasa terkait kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap 4 warga sipil di Kabupaten Mimika. Unjuk rasa digelar di halaman kantor DPRD Kabupaten Mimika pada Selasa kemarin. Mahasiswa berjalan kaki dari Pasar Sinagma ke kantor DPRD Jayawijaya. Mereka meminta Presiden Jokowi dan Panglima TNI mengungkap secara transparan kasus mutilasi tersebut, khususnya bagi mereka masyarakat di wilayah Pegunungan Papua. Mahasiswa kemudian memberikan pernyataan secara tertulis kepada Niko Kosai, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jayawijaya, lalu mereka membubarkan diri dengan tertib. Kalau dibilang tekanan tidak ada, cuman kemarin kita menyampaikan kepada mereka, korlapnya kita panggil memang, kita sampaikan bahwa tetap kita harus menjaga situasi keamanan. Apalagi situasi saat ini kita ketahui bersama Papua terkait dengan adanya aksi-aksi masyarakat di Jayapura, sehingga kita menginginkan kepada mereka jangan sampai aksi yang dilakukan oleh masyarakat ataupun mahasiswa ini disusupi oleh hal-hal yang lain. Itu penyampaian kita kemarin melalui anggota kita beberapa, sehingga mereka bisa menyampaikan kepada masyarakat seluruhnya jangan sampai nanti terprovokasi. Kasus pembunuhan dan mutilasi ini masih dalam proses penyelidikan di Polres Mimika. 9 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka, 6 diantaranya anggota TNI, sementara otak pembunuhan masih buron. Arthur melaporkan dari Jayawijaya, Papua. Polres Maibrat saat ini tengah menyelidiki rekaman video amatir yang memperlihatkan sekelompok orang dengan senjata tajam dan 1 pucuk senjata api laras panjang tengah menyandera seorang warga. Rekaman video tersebut sudah beredar luas di masyarakat, namun belum jelas siapa dan di mana insiden tersebut terjadi. Kapolres Maibrat, Ajun Komisaris Besar Polisi Glenn Mole, memastikan situasi Kabupaten Maibrat sejauh ini aman dan aktivitas masyarakat berjalan normal. Situasi saat ini di wilayah hukum Polres Maibrat masih aman terkendali, aktivitas dan kegiatan masyarakat masih berjalan normal seperti biasa. Kemudian terkait dengan video yang beredar di media sosial, kami sampaikan bahwa itu kejadian bukan di Kampung Tisor melainkan di kampung lain. Jadi kami akan terus mendalami video tersebut. Karena ada beberapa kejanggalan yang terjadi seperti disebutkan hari Kamis, namun Kamis kapan kita harus mendalami itu.
Kemudian kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap tenang, kemudian melaksanakan aktivitas seperti biasa, jangan terpengaruh dengan isu-isu maupun propaganda-propaganda yang terjadi di media sosial. Polres Maibrat meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi, dan polisi saat ini tengah mencari tahu siapa yang mengunggah dan mengedarkan rekaman video tersebut. Topan melaporkan dari Maibrat, Papua Barat. Pemda Merauke telah menetapkan SPBU khusus nelayan di Kampung Nelayan Binaloka, Merauke untuk menjual BBM jenis Pertalite hanya untuk para nelayan yang akan melaut. Sementara jatah BBM tidak diberikan kepada nelayan yang berdiam di rumah. Dinas Perikanan Merauke mengambil langkah pembatasan ini karena BBM jenis Pertalite saat ini stoknya terbatas. Jatah hanya diberikan kepada nelayan yang benar-benar mencari ikan agar mereka tetap berpenghasilan. Jadi kita dari Dinas Perikanan Merauke terjun langsung ke SPBUN Binaloka ini untuk melakukan pengawasan yang bertujuan untuk penyaluran BBM yang ada di Binaloka ini biar lebih tepat sasaran. BBM yang kita salurkan terutama untuk jenis Pertalite ini yang disubsidi pemerintah ini betul-betul kita berikan buat nelayan yang mau turun. Walaupun dia ada mengaku nelayan dan punya alat tangkap atau punya semang-semang, tetapi kalau dia tidak turun kita tidak kasih. Dan kita di sini ditugaskan 2 orang ini. Tujuannya untuk satu melakukan pengawasan di sini di TKP sini di SPBUN, yang satu melakukan pengawasan langsung di luar. Apabila ada yang ngotot bahwa dia mau turun terus dia minta jatah, kita untuk pastikan dia. Jadi dari salah satu teman dan teman ini melakukan pengecekan langsung di lapangan sudah sesuai apa tidak. Nelayan di kampung ini setiap hari pergi melaut mencari ikan karena sudah merupakan mata pencaharian mereka. Kaimu, salah satu nelayan di sini, mengatakan ia hanya diberi jatah 300 liter setiap bulan dan ia harus benar-benar menghemat. Ini apa Pertalite? Ya. Kalau menurut Bapak untuk pembelian Pertalite di SPBU ini bagaimana? Cukup bagus atau seperti apa? Ya, bagus. Bagus. Ya. Jadi 300 liter itu setiap hari? Tidak, 1 bulan. Oh, 1 bulan 300? Iya. Jadi ambil sebagai ini digunakan untuk apa ini Pak? Speed punya. Oh, speed nih Pak ya. Oh. Nelayan saat ini memang menghadapi kesulitan akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM. Mereka mengaku belum meraup keuntungan karena biaya operasional sangat tinggi. 300 liter itu jatah berapa lama Ibu pakai? Kadang 2 kali kan sekali. Berapa? Kadang sekali saja. Oh, sekali saja. Berarti tiap hari Bu minyak di sini? Enggak. Sekali sebulan? Tergantung lamanya mereka. Kalau mereka datang 6 hari, 8 hari baru ambil lagi. Oh gitu. Tapi kalau Ibu punya jatah yang di Dinas Perikanan berapa jatahnya Ibu? Iya, 300 ya. Saat ini kuota BBM bagi nelayan sebanyak 10 ton untuk jenis BBM Pertalite. Stok sebesar ini tidak mencukupi karena nelayan di kampung Binaloka setiap hari mencari ikan sehingga kebutuhan BBM sangat tinggi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kantor Pos Timika menyediakan 2 tempat bagi warga yang hendak mengambil bansos sembako dan BLT BBM. 2 lokasi penyaluran berada di halaman kantor Pos Timika. Pihak kantor pos cukup kewalahan melayani warga karena membludak. Sejak Selasa pagi, penerima bantuan sudah mulai memadati 2 tenda yang disediakan di halaman kantor pos. Mereka mengantre berjam-jam dengan membawa persyaratan berupa KTP, kartu keluarga, serta surat pengantar penerima BLT BBM maupun bansos sembako. Polisi yang dikerahkan untuk mengamankan penyaluran juga kesulitan dan terus menghimbau agar tetap mengikuti aturan agar penyaluran berjalan lancar. Kartu keluarga dan KTP. Tapi kita dari pagi nih, dari jam 8 sampai belum jam 11, kayak 12 ini sampai sekarang belum ada. Pekerja terlalu lambat. Akhirnya kita menunggu sampai terlalu lama ini. Masyarakat ada lapar, ada pulang paling besok baru bercandi. Lancar, rasanya lancar nanti. Ya dari pengurus yang kantor pos ini lancar, tapi orang yang kerja lambat.
Kepala Kantor Pos Timika Junaidi Nur mengatakan pihaknya kewalahan karena warga membludak. Namun pihaknya tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga. Setiap penerima BLT BBM mendapatkan bantuan sebesar Rp150.000 per bulan untuk periode September hingga Oktober 2022. Sedangkan untuk bansos sembako per bulan, masing-masing penerima mendapatkan Rp200.000 untuk periode Juli hingga September 2022. Bantuan yang sekarang ini ada dua, bantuan sembako tahap 3 dengan bantuan BLT tahap 1, BLT BBM tahap 1. Kebetulan Kabupaten Timika ini mendapatkan bantuan senilai Rp600.000 karena kita masuk di bansos sembako tahap 3 yang 83 kota kabupaten, di mana datanya yang penerima bansos 99% penerima BLT BBM juga. Tetapi BLT BBM ini ada beberapa, ini sudah 2 kali tambahan nih, ada batch 2, batch 3, sudah sampai dengan batch 4, itu akan ada penambahan terus untuk BLT BBM ini. Tetapi bansos sembako sampai sekarang belum. Jadi di Kabupaten Timika ini satu KPM itu mendapatkan Rp900.000. Tetapi ada penerima bansos yang ada penerima BLT BBM yang tidak menerima bansos. Ada di angka 18.907 KPM. 18.907 KPM dikalikan dengan 300.000, sekitar 5,6 M untuk kalau bantuan BBM. Kalau dilihat sekarang ini penyaluran kami itu untuk bansos sembako sudah di angka 85%. Sedangkan BLT BBM karena baru hari Jumat kita mulai, itu kami baru mencapai 30%. Kantor Pos Timika selama beberapa hari ini sudah 80% menyalurkan BLT BBM. Sedangkan untuk penyaluran bansos sembako sudah mencapai 90%. Agar tidak terjadi penumpukan, Kantor Pos sedang berusaha mencari lahan yang lebih luas agar pembagian dapat dilakukan secara cepat dan efektif. Dari Timika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Saat ini ada beberapa distrik di pegunungan dan pesisir pantai belum mendapatkan bantuan langsung tunai BLT BBM karena kendala medan yang sulit serta situasi daerah yang rawan. Kantor Pos Timika saat ini baru menyalurkan BLT BBM dan bansos sembako di beberapa distrik di dalam kota Timika. Kendati demikian, bagi warga yang datang dari daerah distrik Tembagapura, distrik Jila, dan distrik Hoya akan tetap dilayani. Sementara untuk wilayah pesisir, rencananya akan disalurkan setelah seluruh penyaluran di dalam kota selesai dilakukan. Sesuai data, saat ini di wilayah pegunungan, tercatat sekitar 600 keluarga penerima manfaat yang akan langsung mengambil bantuan di kantor pos. Untuk BLT BBM, itu kami masih menunggu petunjuk dari pusat. Apakah boleh diwakilkan oleh kepala distrik atau kepala kampung, atau tokoh adat, atau tokoh agama, tokoh masyarakat. Ini untuk daerah-daerah 3T, istilahnya 3T ya. Dan kalau di Papua ini khususnya zona merah lah, agak rawan ya. Itu yang memang kami masih menunggu petunjuk dari Kemensos di pusat seperti apa pola penyalurannya. Karena kalau kami harus turun sampai ke masyarakat itu khususnya yang di pegunungan dan di pesisir yang agak jauh itu kami agak kesulitan karena satu kondisinya yang sekarang ini seperti saat ini di Timika, khususnya di bagian pegunungan kan agak rawan ya. Kami juga belum mendapatkan izin untuk melakukan penyaluran di sana. Kantor pos akan berkoordinasi dengan pihak keamanan serta setiap kepala distrik untuk proses penyaluran BLT BBM dan bantuan bansos sembako agar berlangsung aman dan lancar. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Tuntutan pengemudi angkot agar tarif angkot di Merauke dinaikkan hingga kini belum juga terkabul. Sementara harga BBM sendiri sudah lebih dari 2 minggu naik. Tak pelak banyak pengemudi angkot di Merauke mulai menjerit karena pendapatan mereka semakin tergerus. Markus, salah satu pengemudi angkot, mengaku sebelum BBM naik, ia biasa membeli BBM jenis Pertalite sebesar Rp100.000. Kini ia harus mengeluarkan uang Rp150.000 setiap hari. Sementara menurut dia penghasilannya per hari rata-rata Rp200.000. Itu belum dihitung setoran ke pemilik mobil. Sementara ini
tarif yang diberlakukan untuk angkot berapa sekarang? 5.000. 5.000. Padahal sudah 2 minggu BBM naik ya. Sudah 2 minggu. Kalau 5.000 itu cukup enggak untuk menutupi operasionalnya nih? Sebenarnya tidak cukup, Pak. Itu biasa 1 hari bisa dapat berapa? 1 hari dapatnya cuma paling naik itu 200 lebih. 200 lebih. Nah kalau beli BBM-nya? BBM-nya 100 lebih. Ada setoran lagi ke pemilik? Ada lagi. Itu berapa? Setorannya ya tergantung dari pendapatan. Yang kemarin-kemarin biasanya 150, sekarang turun 120, 140. Kalau umpamanya Nando sendiri bisa dapat kantongi uang berapa kalau pulang ke rumah? Ya, sekarang susah untuk pulang. Paling naik 20, 30. Itu 1 hari di jalan baru itu ya? Sudah lewat dari 2 minggu. Nah sekarang tarif masih berapa, Bang? Tarif masih 5.000. 5.000. Kalau penumpang yang mengerti itu kasih 7.000. Oh, yang mengerti itu ya? Kita juga tidak minta. Dari orang aja. Kasih 7.000. Kita ragu juga kalau kita minta 8.000 atau 7.000 kita ragu. Abang, itu kalau sehari bisa dapat berapa? Sehari dapat 150. 150. Nah, kalau untuk biaya pembelian BBM itu berapa? BBM saya 100 lebih. 100 lebih. Sisanya untuk sopir itu. Setorannya? Setorannya ya sedapatnya. Sedapatnya. Pengemudi angkot di Merauke sudah beberapa kali melakukan protes, bahkan mogok beroperasi. Namun pemerintah daerah hingga kini belum juga menaikkan tarif. Para pengemudi mengancam akan berhenti beroperasi dan mencari pekerjaan lain bila situasi ini tidak berubah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kenaikan harga BBM ternyata tidak hanya menyusahkan pengemudi angkot atau para pedagang di pasar yang menjual kebutuhan bahan pokok. Pemangkas rambut ternyata juga terkena imbasnya. Iksan, salah satu pemangkas rambut di Jalan Nowari Merauke, mengatakan pendapatannya semakin berkurang karena harga kebutuhan pokok sudah naik. Setiap hari ia mengaku berpenghasilan sebesar Rp300.000, sementara harga kebutuhan pokok sudah naik hingga 40%. Iksan dan pemangkas rambut lain berencana akan menaikkan tarif cukur berkisar di Rp35.000. Harga BBM apakah untuk jasa pangkas rambut ini ada peningkatan seperti apa, Pak? Iya, pasti ada perubahan juga. Karena kenaikan BBM juga sangat berpengaruh juga untuk kami. Nah, untuk perubahannya itu seperti apa? Ada peningkatan orang yang datang pangkas rambut atau seperti apa? Kemungkinan di tarifnya. Oh, tarifnya. Karena di Merauke ini sudah ada perkumpulan ya. Kurang lebih sekitar 30 perkumpulan pemangkas rambut yang ada di Merauke. Komunitas itu diberi nama PKKPM ya. KKPPM, Kerukunan Keluarga Pangkas Rambut. Nah, sekarang tarif yang untuk 1 kali pangkas rambut berapa? Untuk harga lama masih 30. Ya. Nah, rencana akan dinaikkan ini dengan kenaikan BBM ini? Ya, kemungkinan ya sekitar 30. Kenaikan harga BBM telah memicu inflasi. Presiden Jokowi Selasa kemarin meminta pemerintah daerah agar ikut membantu menanggung biaya transportasi bahan pokok, sehingga bisa menekan kenaikan harga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Agar situasi lalu lintas aman, tertib, serta lancar, khususnya di jam-jam pulang sekolah, Satlantas Polres Manokwari mengatur arus lalu lintas di depan SMP Negeri Manokwari. Ruas jalan ini terkenal macet pada jam pulang sekolah. Kemacetan terjadi mulai dari jembatan Sahara hingga depan sekolah. Puluhan kendaraan roda 4 dan roda 2 membadati badan jalan. Petugas tidak jarang ikut membantu pelajar yang hendak menyeberang jalan dan menegur pengendara yang seenaknya memarkir kendaraan di badan jalan sehingga menimbulkan kemacetan. Memang untuk anak-anak murid pada saat pulang sekolah, terkhusus di SMP Negeri 2, pada saat penjemputan anak sekolah memang sering terjadi kemacetan. Maka dari itu perintah beliau langsung bahwa untuk mengurai kemacetan yang terjadi, kita dari personel lalu lintas melakukan pengaturan pada jam-jam pulang sekolah. Demikian. Berarti Bang tidak ada kendala Bang selama ini untuk proses pengaturan lalu lintas Bang sendiri? Untuk sementara belum ada kendala ya, mungkin kendala dalam hal kemacetan. Kita upayakan
Kebetulan pada saat penumpukan kendaraan tuh mayoritas kendaraan roda 4. Jadi mungkin kita akan sosialisasi lagi ke sekolah terkait penjemputan anak-anak murid, mungkin bisa menggunakan kendaraan bermotor atau roda 2, sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan di sekitar situ. Itu kemacetan berapa meter Pak? Kalau pandangan Abang sendiri? Gimana? Kemacetan Pak? Ya itu, kadang pada saat penjemputan mungkin posisi parkir kendaraan di badan jalan, mungkin sekalian kita lakukan sosialisasi nanti terkait parkir, mungkin kita kerjasama dengan pihak sekolah, mungkin bisa kendaraan masuk ke halaman sekolah. Kehadiran polisi di ruas jalan ini sangat diharapkan pihak sekolah agar para pelajar merasa aman dan nyaman. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambi.